Expert hari ini akan sharing berkenaan dengan Office Live 2020 ya Ibu. Jadi Office dia. Dan pada malam hari ini ada Mbak Tantia Dila yang akan berperan sebagai moderator pada kegiatan malam hari ini dan menyambut hangat teman-teman yang baru hadir dan baru join juga di Zoom meeting pada malam hari ini. Mungkin kami dari Steering Committee One HR Indonesia, saya pribadi Triaji dari TGI Transportasi Gas Indonesia, bagian Pertamina Group, selaku HR Manager di sana, juga ada Mbak Sandra ini, founder dari One HR, kemudian dan rekan-rekan mewakili rekan-rekan steering committee yang lain juga pada malam hari ini. Senang sekali Ibu Aylin Rahman bersedia untuk menjadi pembicara narasumber bagi kita semuanya pada malam hari ini. Mungkin tidak berpanjang kata, supaya kita bisa dapat belajar lebih banyak. Mohon izin waktu saya serahkan langsung, mohon izin Ibu, ke Ibu Aylin Rahman dan Mbak Tantia Dila untuk bisa memulai sharing pada malam hari ini. Terima kasih. Kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bapak Triaji. Selamat malam Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali malam ini expert bisa sharing dengan Ibu dan Bapak dari One HR. Ini malam ini harapannya kita bisa sharing nih, karena udah ditulis nih di name-nya dari perusahaan mana-mana aja. Semoga malam ini bisa sharing nih terkait digital office, dan juga mungkin bisa sharing kayak saya udah digital office dari tahun sebelumnya, sebelum pandemi, atau saya tiba-tiba mendadak digital office nih Bapak dan Ibu. Nanti kita juga bisa saling sharing ya di sini Bapak dan Ibu, jadi nggak cuma dari Ibu Aylin aja nih. Pada malam hari ini topik digital office ini sebenarnya sudah dilempar ke grup Telegram oleh Mbak Vera waktu itu ya. Dari situ ada beberapa rekan-rekan One HR yang menanggapi, ini digital office nih maksudnya gimana ya? Apakah dengan kita menggunakan Zoom seperti ini sudah dikatakan digital office, atau kemudian ada yang merespon dengan saya sudah digital office dari 10 tahun yang lalu, bahkan saking digital office-nya ada karyawan baru yang sampai resign itu belum pernah ketemu nih sama saya. Jadi sebenarnya seperti apa sih digital office itu? Lalu ketika kita harus mendadak menjadi digital office karena pandemi ini, apa saja yang harus disiapkan? Apakah dari struktur dari teknologinya saja, atau juga kita juga tetap harus menyiapkan dari sisi leadership-nya. Terkadang kita sibuk nih menyiapkan dari sisi teknologi, tapi dari sisi human resource-nya kita lupa nih, karena saking kagetnya kita untuk menjadi digital office. Malam ini Ibu Aylin akan sharing dengan teman-teman, rekan-rekan dari One HR tentang digital office seperti apa, dari sisi expert digital office seperti apa. Perkenalkan, nama saya Tantia Dila. Saya akan menemani Bapak dan Ibu malam ini untuk menjadi moderator dan menemani untuk menyimak materi dari Ibu Aylin. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi webinar, boleh slide-nya Mbak Vera? Sudah nampak. Atau aku aja yang share screen mungkin ya, supaya mudah. Oh, sudah. Oke. Ini ada beberapa ground rules, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai webinarnya. Webinar ini akan berlangsung kurang lebih selama 90 menit. Mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk memute mikrofonnya dulu ya, selama Ibu Aylin menyampaikan materi, supaya suara Ibu bisa terdengar jelas oleh kita semua. Lalu, Bapak dan Ibu harapannya bisa memberikan komen nih, bisa komen, bisa pertanyaan di chat box kita. Yuk kita perkaya room chat kita dengan banyak insight, banyak sharing, supaya webinar ini bisa insightful nih untuk expert dan One HR juga. Nanti di akhir sesi, Bapak dan Ibu akan diberikan link survei, evaluasi, mohon kesediaannya ya Bapak dan Ibu untuk mengisi, karena feedback dan masukan sangat berarti bagi pengembangan webinar di expert. Dan terakhir, jangan leave dulu Bapak dan Ibu, karena kita akan foto bersama untuk kenang-kenangan. Dan yang terakhir adalah have a seat and relax. Selamat menikmati webinar ini. Oke, berikutnya ini ada perkenalan nih. Oh, sebelumnya ada giveaway. Nah, dari webinar ini
Ibu Aileen menawarkan giveaway nih. Giveaway-nya apa? Giveaway-nya adalah mendapatkan pre-seed public training dari expert. Public training-nya nanti seperti apa akan saya jelaskan di belakang ya. Tapi gimana sih caranya untuk mendapatkan giveaway-nya? Yang pertama silahkan follow @expertconsultant dan follow @1HR Community di Instagram. Berikan insight menarik tentang webinar malam ini, bisa foto, bisa insight atau rangkuman. Kemudian jangan lupa untuk mention ke @expertconsultant, @Aileen Rahman, dan @1HR Community. Nanti Ibu Aileen akan nge-sort nih mana insight Bapak dan Ibu yang paling menarik untuk mendapatkan preset public training dari expert. Public trainingnya ini nanti akan membahas tentang EQ dan SQ yang dibahas oleh Ibu Aileen dan Pak Ahmad Yuniarto. Kurang lebih seperti itu gambaran public trainingnya. Berikutnya, kita akan kenalan nih. Nah, tadi beberapa dari Bapak dan Ibu sudah ada yang mengenal nih Ibu Aileen Rahman. Katanya rajin menulis di Kompas, betul. Ibu Aileen sampai sekarang masih aktif sebagai weekly columnist at Kompas di karir expert pada hari Sabtu nih, biasa bisa dilihatnya di koran Kompas. Ibu adalah alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saat ini Ibu founder dan CEO of Expert Consultant, tapi selain itu, Ibu juga owner Decorus Contract, owner dari 89 Eatery and Spirit, author of self-development book. Jadi kalau ke Gramedia, pasti nih di bagian self-development book, itu ada nih buku-buku Ibu. Gitu. Berikutnya mungkin kita bisa kenalan kali ya Bu, expert itu sudah berapa tahun nih expert oleh Ibu, boleh dikenalkan Bu expertnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Nice to see you. Saya juga melihat ada bekas tim saya tuh, Vina Firdausi. Nanti aku mau lihat wajahnya ya. Nanti sekarang ini masih. Hai. Aduh gelap. Udah lama banget. Aduh gelap kamu sih pakai lampu dong biar kelihatan. Iya Bu, oke. Usia berapa ya expert waktu itu, waktu kamu join? Sekarang expert udah 30 tahun nih. Dan kita lagi bikin logo dan tagline baru untuk expert 31 tahun. Jadi sebentar lagi pada bulan September menginjak usia 31 tahun. Lumayan lama. Tadi kalau nggak salah Ibu Sandra ya yang juga bilang bahwa beliau pernah ngelamar ke expert, tapi kok nggak jadi, kalau malah masuk Mercer ya Bu? Maaf, iya Bu, belum nggak jadi masuk. Malah lebih hebat jadinya Ibu. Amin. Well, ya expert udah 30 tahun dan memang mimpi kita dulu waktu kita mendirikan ini kan Mbak ke sana. Waktu kita mendirikan expert, kita mimpi memang untuk agar supaya kita bisa memberi kontribusi kepada SDM sih di Indonesia ini. Karena waktu 30 tahun yang lalu itu kelihatannya kita masih masih tertatih-tatih membenahi SDM Indonesia. Sampai sekarang pun walaupun saya masih menulis ya, dan kadang-kadang ada orang mengatakan, aduh tulisan kamu benar-benar saya suka gitu. Tapi saya bilang kok tapi rasanya SDM Indonesia tuh masih kayak gini-gini aja, competitiveness-nya masih kurang gitu. Jadi saya pikir ya expert masih berusaha keras untuk jalan terus untuk memperbaiki SDM Indonesia. Kita berusaha memberi quality gitu ceritanya. Saya tidak tahu nih ada yang sudah klien apa belum. Kalau nggak salah satu klien kemarin memberitahu saya mau ikut nih One HR. Berarti barangkali dia udah pernah dengar apa yang paparan saya ini, ya udah nggak apa-apa dengar 2 kali ya. Nah, expert sendiri saat sekarang masih atau memang berfokus pada assessment dan juga pada training. Dan juga kita berfokus pada follow up. Jadi berarti assessment dan training kita itu juga kita selalu menawarkan pada klien untuk melakukan follow up.
Artinya kita juga melakukan follow up-nya secara digital. Kita mempunyai beberapa aplikasi yang gunanya untuk memonitor perkembangan dari apa yang sudah diakses dan apa yang sudah di-train kita. Saat sekarang kita online semua jadinya. Memang kita mulai online itu 10 tahun yang lalu memang, dan kita juga bekerja sama dengan Hogan. Jadi expert ini walaupun dia perusahaan lokal, kita jalan 20 tahun baru kemudian kita dilamar oleh Pak Hogan sendiri. Bob Hogan ketemuan sama saya di Singapura, melamar dan ingin diageni oleh kami di Indonesia. Kemudian juga Pak Safil. Pak Safil itu ketemu sama saya di airport di Belanda, di Schiphol. Kemudian saya mengageni. Nah, jadi dari itu 10 tahun yang lalu kita sudah lakukan. Tapi kita masih agak nyantai-nyantai sedikit. Ketika COVID ini udah mulai ada, saya bicara sama tim IT saya dan saya bilang, yuk kita siapin intur, kita mau siapin bahwa server kita bisa dijangkau oleh dari mana saja. Pokoknya kita siap, infra kita siapkan gitu. Jadi ketika kita memang mesti work from home, kita siap. Tetapi jasanya belum siap 100%. Jadi kita gedabukan setengah mati untuk memperbaiki jasa-jasa kita. Dan ternyata ya untuk training aja mempersiapkan yang offline menjadi online itu bukan main. Effortnya itu setengah mati. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi expert ini pada waktu WFH ini kita sama sekali tidak bisa nyantai Bapak Ibu. Kita benar-benar bekerja keras untuk melayani pelanggan-pelanggan kita. Gitu sih expert. Udah ya Dil, cerita mengenai expert. Nah ini websitenya expert, Instagramnya expert, silahkan di follow ya karena ada beberapa tips. Kadang-kadang bisa anda share ke karyawan-karyawan karena kita berusaha juga menyajikan developments walaupun ringan tapi mudah-mudahan bisa berguna untuk karyawan atau SDM kita. Lanjut. Ya, ini online services-nya, ada training, ada assessment center, ada assessment, ada tes, ada feedback. Lanjut. Lanjut, Dil. Oke, Dila. Nah ini ada sedikit survei Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya mau tanya nih, dari Bapak dan Ibu yang ikut hadir di webinar malam ini, kira-kira siapa saja sih yang sudah melaksanakan digital office saat ini di kantornya? Boleh ditulis di kolom chatnya, atau boleh juga raise hand menggunakan reaction. Siapa saja nih yang sudah melaksanakan digital office di kantornya sekarang? Apakah digital office-nya ini sudah dilakukan jauh sebelum pandemi atau ya seperti kebanyakan yang lainnya mendadak digital office? Boleh Bapak dan Ibu melalui room chat-nya, atau tadi ada reaction dari Ibu Rina ya. Ibu Rina kayaknya berarti di kantornya sudah mulai digital office nih. Wah, Bapak Triaji juga ya tadi bilang kalau seminggu sekali ke kantor, sisanya bekerja dari rumah. Ada lagi nih Bapak dan Ibu? Tapi sepertinya sudah mulai banyak yang digital office ya Bu ya sekarang, walaupun tadi judulnya adalah mendadak digital office gitu Bu. Ini Bu Nana dari Bintan ya, Treasure Bay Bintan mengatakan udah digital sejak iya. Sebelum COVID nih sudah digital office. Kami office-nya ada 3 office, Kuala Lumpur, Singapura, dan Bintan. Wah, nanti nih Bu Nana bisa sharing juga nih terkait digital office yang sudah dilaksanakan ya Bu ya. Ada Bapak Dudi Arisandi untuk di tiket.com, di luar Indonesia sudah digital office sebelum pandemi. Wah, ini ternyata udah banyak nih Bu yang digital office Bu. Iya. Berarti nggak kaget ya? Nggak kayak kita dong, nggak kayak expert. Expert nih, sebetulnya kalau dibilang kaget, kaget. Kenapa?
karena setiap kali saya ke kantor sekarang, saya masih masih sedih sih, Bapak Ibu. Sedih karena biasa melihat orang-orang, biasa mendengar celoteh, karena kita di kantor kita itu open office. Jadi saya sebetulnya tidak usah terlalu punya punya feeling atau tidak perlu mencari-cari apa yang terjadi di kantor, karena saya bisa dengar segala sesuatunya. Dan kalau saya lihat ada anak ngumpul, saya cuma dengar nguping sedikit, oh saya tahu mereka lagi ngomongin ini gitu. Jadi sebetulnya kontrol dulu pada waktu dulu dengan open office itu kayaknya gampang banget. Sekarang dengan office kosong walaupun rapi, udah dirapihin sama general affairs ya, udah rapi banget, kayaknya siap untuk menerima kembali karyawan. Saya kok lihat ini kok kayaknya nggak bakalan balik nih. Ini kita memang mesti digital banget gitu. Sedih sih Bapak Ibu. Lanjut. Ya. So we are all, Bapak Ibu, mengalami rapid transformation ini. Ada yang shock, ada yang enggak. Ya, kayak misalnya Bu Nana itu karena kantornya ada yang di Kuala Lumpur dan sebagainya, ya memang sudah biasa ya. Tapi kalau kayak saya ini, ya remote life itu kadang-kadang menyebabkan rasa kesepian. Rasa kesepian saya sebagai pemimpin sih. Walaupun tiap hari kita jam 8 pagi udah absen nih. Cuman memang agak beda gitu. Kemudian ya itu seperti tadi kantor penuh manusia, sekarang kayaknya cuma komputer dan melihat muka gitu. Komunikasi dengan body language, dengan rasa yang biasanya memang diasah ya oleh saya karena saya memang percaya pada emotional relationship begitu. Nah, lewat layar kaca ini mesti kita ulang gitu. Saya kadang-kadang masih berusaha mendalami muka anak buah saya dan saya bertanya, how do you feel gitu. Tetapi nggak langsung bisa seperti kalau kita sedang offline. Nah, kita juga di kantor itu kalau dalam office kita kan memang mempunyai prinsip insight to action. Setiap kali ada rapat kita mendapatkan insight. Kita memberikan insight kepada karyawan sehingga masing-masing nanti membuat action plan gitu. Nah sekarang insight to action-nya itu mengandalkan inisiatif bawahannya. Karena dikerjakan atau tidak itu nanti kita lihatnya dibuntut kan. Ya, nanti kalau kita evaluasi lagi. Sehingga ini memang kadang-kadang tidak bisa kita segera bisa kita lihat, segera bisa kita kontrol. Nah, seperti tadi saya bilang, management by wandering around ini sistem manajemen yang sering dipakai di perhotelan, di hospitality business dan sebagainya. Sekarang kita nggak bisa jalanin. Jadi sekarang lihat muka. Dan ini harus kita lakukan secara virtual. Ini rapid transformation-nya. Jadi secara kita bilangnya secara common sense ini yang terjadi sih perubahannya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kita emang masing-masing industri ini mesti jalan terus bisnisnya. Jadi sebetulnya apakah proyek-proyek yang memang harus tetap jalan dan dimonitor dan ada hasilnya, resultnya kelihatan, itu sebetulnya nggak terlalu ada masalah dengan work from home ini. Karena kita memang bisa melihat apakah seseorang itu bisa berproduksi atau tidak. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Tetapi kita mesti tahu juga bahwa yang jalankan ini orang kan. Dan orangnya itu yang kita lihat secara pas foto ini ya kan Bapak Ibu. Dan kita sebagai HR nih lahan kita nih, kita tetap harus memikirkan mengenai trust, mengenai teamwork, mengenai cooperation. Nah, kita juga mesti mengestablish transparansi dan insight yang tadi seperti saya bilang. Dan ini semua adalah area HR. Inilah yang sebetulnya menjadi lahan kita yang kalau dulu barangkali dia akan jalan lumayan otomatis, sekarang ini memang betul-betul mesti kita strategize Bapak Ibu. Lanjut. Nah,
Jadi kalau kita bilang kantor atau digital office itu berbentuk platform digital yang isinya peralatan dan lingkungan kerja, sebetulnya iya, tetapi ada lebihnya, ada yang beyond dari itu. Karena memang mesti ada efisiensi, ada koherensi di atas produktivitas tadi. Sekarang seperti tadi saya bilang, produktivitas itu malah lebih aman, lebih pasti terjadi gitu. Atau kalau misalnya ada orang nggak produktif langsung kelihatan. Tetapi yang seperti saya bilang, efisiensi, koherensi ini yang harus kita perhatikan. Lanjut. Nah, ini sih PR kita. Kita mesti tahu bahwa pekerjaan kita ini memang dikerjakan banyak melalui internet. Tetapi dia mesti holistik. Dia mesti memang berbentuk kesatuan. Kalau dulu itu kita punya bentuknya kantor itu kita punya bangunan, kalau bentuknya kantor itu berbentuk struktur organisasi, saat sekarang struktur organisasinya itu bentuknya Zoom ini kan. Nah, di sini kita betul-betul mesti melihat bagaimana kita menyusun agar supaya struktur dari pekerjaan kita ini berjalan secara holistik dan koheren. Koheren itu kenapa? Karena kita kan juga biasa multitasking. Kita juga biasa pindah, hop in dari satu perusahaan dari satu meeting ke meeting lain, hop out ke meeting lain. Tapi ini kita memang terjadi di dalam digital ini. Tetapi ini kan harus dianyam Bapak Ibu sehingga ini betul-betul menjadi satu kesatuan dan teranyam dengan baik dan juga usable dan produktivitas. Kita kepengennya anak buah kita bisa mempunyai hitungan sendiri tentang return on time invested, ya. Time investment-nya dari anak buah kita ini juga lain, ya, karyawan-karyawan kita, karena dia bekerja di rumah dan banyak sekali orang yang belum bisa mengatur memanage waktunya kalau bekerja di rumah. Kadang-kadang seperti saya juga, cucu saya juga tadi datang lewat main-main, loncat-loncat gitu. Saya harus bilang bahwa dia harus pergi karena ini kan kebetulan bukan kamar yang tertutup ya, ini adalah kamar living room. Jadi memang mesti diatur dan juga kadang-kadang mesti nyuapin dan lain-lain. Nah, time management ini sebetulnya juga mesti dilakukan oleh para karyawan sehingga mereka juga bisa mempertanggungjawabkan rotinya itu, return on time invested dari para karyawan tadi. Lanjut. Lanjut, Dil. Oh ya. So, kita juga mesti ingat bahwa digital workplace ini adalah an enterprise of social networks. Bukan cuman setor kerjaan aja, bukan soal setor kerjaan aja. Ingat kita masih mesti bernetwork sama clients. Kita mesti bernetwork sama pokoknya sama stakeholders kita. Kita memang mesti berhubungan dan hubungannya itu mesti emosional. Ya, tidak bisa cuman menyetor pekerjaan saja. Jadi kantor yang benar, digital workplace yang benar itu terdiri dari dua layer. Satunya itu produktivitas, tetapi yang di atasnya ini adalah proses-proses psikologis yang harus kita perhatikan. Ya, dan kita juga berkomunikasi melalui video terus-menerus, di mana sekarang banyak sekali orang yang mengeluh bahwa kadang-kadang atasannya suka hilang-hilang, tidak ada di video, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa atasannya kepemimpinannya tidak kelihatan, ada juga yang mengatakan bahwa ada yang suka pura-pura, kayaknya memasang foto seolah-olah dia sedang mendengarkan, tahu-taunya fotonya itu cuman mematung begitu aja, ternyata foto itu cuman foto tok dianya udah nggak tahu kemana. Ada yang seperti itu. Banyak sekali lembaga-lembaga yang kadang-kadang meetingnya itu bisa ratusan orang, mereka pasang foto aja, habis itu dia ngapa-ngapain udah nggak peduli. Nah, seperti itulah yang harus kita perhatikan. Jadi memang orang menjadi lebih mobile, ya, tetapi kita juga banyak sih sistem-sistem atau strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Bisa kita pakai gamification, bisa kita pakai segala macam
bring your own tools, device, dan lain-lain. Nah, misalnya saya aja kalau misalnya mesti Zoom, padahal saya masih di dalam mobil, ya udah Zoom pakai handphone, asal internal ya, barangkali masih nggak apa-apa. Lanjut. Jadi kita secara teknologi ini malah nggak ada masalah kalau menurut saya. Lanjut. Apalagi ke depan pasti lebih maju. Ketika kemarin di ILC ya, ada yang bertanya kepada Pak Dahlan Iskan, Pak Dahlan, apa sih yang mesti dilakukan oleh pemerintah sebetulnya di zaman COVID itu? Terus Pak Dahlan bilang, yang sering terlupakan adalah nomor 1 pertanian. Pak Dahlan bilang bahwa sekarang ini pertanian sangat perlu karena kita ini kapan-kapan ya dalam waktu yang lumayan dekat kita akan berebut pangan dengan negara lain, bukan sekedar seperti sekarang, tetapi kita akan berebut pangan. Nomor 2 yang perlu diperhatikan adalah IT. Ya, di perusahaan di negara kita ini IT harus diperhatikan betul dan kita memang akan menjadikan ini sebagai kebutuhan yang nomor 1 karena kalau misalnya COVID ini obatnya nggak ditemukan, kita memang tetap harus berjarak dong. Kalau kayak gitu ya memang devices ini akan menjadi hal yang sangat penting. Lanjut. Tapi sebetulnya ini kan sudah ada 5G di Cina ya. Sebetulnya kan masalahnya tuh tinggal kita mau beli apa tidak gitu. Memang sih katanya kita ini terkendala oleh jaringan oleh kabel bawah laut dan sebagainya sehingga kita itu tidak bisa menerapkan teknologi yang sangat modern sehingga kita ini selalu ada selalu ada masalah dengan jaringan internet. Tetapi kalau misalnya pemerintah nanti mempunyai kebijakan untuk membeli sistem 5G misalnya, maka kita sudah tidak ada masalah. Lanjut. Delay sih akan teratasi. Sekarang nih memang masih delay ya. Saya juga berusaha gimana caranya sampai punya beberapa sambungan internet supaya saya tidak terganggu. Tetapi saya yakin di waktu yang lebih dekat ini kita nanti akan lebih gampang dalam masalah internet ini. Ada beberapa klien yang mengharuskan sekarang karyawannya untuk mempunyai internet yang stabil. Sebab kadang-kadang assessment gitu ya, assessment kalau kita melakukan assessment di Sumatera gitu, masa asesinya tuh sampai mesti naik ke gunung dulu supaya dapat sambungan gitu. Nah, ada lembaga-lembaga yang mengatakan nggak mau tahu, sekarang dia mesti pasang internet yang paling bagus. Gitu. Nah, tapi buat saya ini nggak ada masalah, delay akan teratasi. Lanjut. Jadi ini murni soal kebiasaan kayaknya, ya. Bahwa kita kemudian menaruh kebutuhan internet ini sebagai nomor 1, kadang-kadang ada beberapa anak buah saya juga mengatakan, ini pemakaian listrik jadi lebih banyak nih, atau yang mengatakan juga, ini beli kuotanya makin banyak. Ya, ini adalah konsekuensinya. Kita kan juga sekarang nggak bayar ongkos untuk jalan ke kantor. Ya, nah itu uang itu kan bisa kita ganti untuk mengganti internet ini. Jadi masalahnya teknologi tidak ada masalah. Lanjut. Dan kita mesti paksa orang yang tidak bisa operate Zoom, tidak bisa operate WebEx, tidak bisa operate Microsoft Teams, kita mesti paksa dia untuk bisa. Karena memang itu adalah communication tool kita yang sekarang. Lanjut. Tapi kalau dulu masih membedakan antara atasan dan leader, ya ada yang bilang manager dan leader, ya udah nggak, he's not leader but he's a good manager. Sekarang justru yang namanya pekerjaan itu lebih gampang mengaturnya. Pencapaian hasil gampang. Kita gampang sekali untuk mengetes dan memonitor pekerjaan.
Tetapi kepemimpinan yang kita memang sekarang punya masalah. Karena tidak semua pemimpin sabar untuk belajar bagaimana memimpin anak buahnya melalui internet ini. Ada pemimpin di satu lembaga yang sampai sekarang bermasalah dan dia sendiri sadar bahwa dia yang bermasalah, melakukan Zoom meeting itu sepanjang hari. Jadi misalnya dengan tim yang paling atas, ya, kemudian dengan beberapa dengan beberapa bagiannya, tapi yang kepalanya paling atas tetap harus ikut. Jadi hitungannya dia itu sepanjang hari Zoom, gitu. Tapi dia nggak sadar dan dia bilang anak buahnya yang tidak sopan dalam berkomunikasi audiovisual ini. Jadi Bapak Ibu, atasan-atasan atau leader ini memang harus dipacu untuk bisa cepat belajar memanage melalui internet. Udah nggak bisa berbuat apa lagi. Dan ini tidak ada sekolahannya. Apakah kita sekolah di Harvard atau di mana? Itu tidak ada sekolahnya. Berarti ini adalah sebuah art, Bapak Ibu. Lanjut. So we have to menyuntikkan art into the technology. Ya, teknologi saja tidak cukup, Bapak Ibu. Jadi kita mesti suntikin art nih, seni mengurus orang ke dalam teknologi. Lanjut. Kalau dulu urusannya itu cuman hands, ya, dan kita selalu berfokus pada KPI, pencapaian target. Ini sekarang gampang, urusannya itu gampang. Tetapi si heart dan head, ya, ini yang menjadi scope of work kita. Dan ini adalah kerjaan HR. Jadi HR yang nganggur itu salah, atau HR yang nganggur ini mungkin belum dapat feel-nya. Apa nih yang mesti digarap? Lanjut. Teknologi itu cuman alat seperti saya bilang tadi, ya, cuman alat. Yang kita mesti perhatikan justru adalah connection satu sama lain, connection atasan bawahan, connection atasan dengan stakeholder, kolaborasi kita dengan clients yang memang sekarang sudah lebih sulit untuk dihubungi, sudah sulit untuk diajak ngopi, nggak bisa lagi kita ngopi bareng dan lain-lain. Ya, kolaborasi ini yang harus kita perhatikan. Tata kelola, kepatuhan, kontrol risiko ini juga adalah lahan yang patut kita tekuni sekarang. Mengukur nilai bisnis melalui penggerak bisnisnya. Ya, lanjut. Seperti tadi saya bilang, leadership is also an art. Gimana caranya? Mungkin para leader kita ajak untuk mendengarkan karyawan lebih banyak. Barangkali kita bikin forum untuk mendengar. Barangkali kita juga bikin forum untuk menginterview clients, ya. Kemudian bagaimana kita meng-create champions dalam kondisi seperti ini. Jangan kita merasa bahwa ini kondisinya lagi gawat. Kita lagi dalam krisis. Lupa bahwa di antara itu ada champions loh. Kita bisa identifikasi apa enggak? Kita tinjau apa enggak secara teratur? Dan kemudian kita catat enggak manfaat dan keberhasilan dan tantangannya. Kita memang HR lagi nih, mesti juga mengajak leadersnya untuk mengenali, merekam, dan mempelajari kinerja karyawannya. Ini seperti tadi saya bilang, kalau tidak kita lakukan dengan jeli dan kayak jago, kita memang kayak punya taktik dan punya akal, kita memang bisa nggak dapat dengan melalui layar kaca seperti ini. Lanjut. So, what we have to do and what the leaders have to do is, nomor satu, dari hubungan kita melalui layar kaca ini, we have to understand the context. Kita mesti lihat big picture-nya. What are we in?
what is going on. Dan kita mesti connect the dots. Connecting the dots ini pakai common sense kita, pakai intuisi kita. Kita mesti menemukan pattern, apa yang terjadi di kelompok ini, apa yang terjadi, apa yang konflik, apa yang terjadi antara divisi ini dan divisi apa. Kita mesti menemukan sendiri. Dan kita mesti bikin interpretasi dari informasi yang tersedia. Dan informasinya itu bisa sangat-sangat personal. Lanjut. Lanjut. Kita lihat ya Bapak Ibu, ada beberapa orang CEO yang survive di krisis COVID ini. Salah satunya Bonnie Hagemann ini. Bonnie Hagemann ini seorang wanita yang mengatakan saya fokusnya pada krisis ini cuma di beberapa hal. Nomor satu, connectedness. Ya, saya ingin tetap berconnect, berhubungan dengan anak buah saya. Nomor dua, saya kasih mereka courage. Saya kasih arah yang jelas sekali. Dan saya minta mereka act dan melaporkan act-nya. Dan saya memperhatikan culture di perusahaan saya. Kalau misalnya culture di perusahaan ini memang harus berganti, kalau dulu memang pekerjaan culture di perusahaan ini lebih kepada hasil, barangkali mesti diubah, ya mesti diubah. Jadi kita lihat bahwa saat sekarang beberapa CEO yang sukses ini banyak kali orientasinya pada hubungan antar manusia. Lanjut. Lanjut, Dil. Slide. Sudah, Bu. Sudah slide yang berikutnya. Di Ibu sudah kelihatan? Ya. Nah. Ingat Bapak Ibu, kita ini bisa reward kok. Ya. Reward itu juga tidak selalu upah. Tadi saya bercanda-canda sama teman-teman saya bilang, saya kebetulan disuruh nego besok. Ya, karena anak buah kebetulan teman saya, rekan saya kebetulan mesti ada acara lain. Saya bilang kalau gitu, kalau misalnya nego saya berhasil, saya minta bonus ya. Lama sekali kita nggak dengar. Aku aja udah lama nih nggak dapat bonus. Ya bagaimana mau bonus kondisinya kayak gini? Ya, oke. Tapi sebetulnya kita itu bisa kok mereward orang. Ya, dengan segala macam, dengan tepuk pundak kayak, dengan memberi komentar kayak, ini jangan dilupakan. We can do this. Dan atasan-atasan ini mempunyai privilege untuk melakukan rewarding ini. Ya, tentunya rewarding ini juga bisa disertai dengan punishment. Kalau misalnya orangnya males, misalnya orangnya nggak punya inisiatif, kita juga bisa menegur. Kita juga bisa melakukan dengan fair, yaitu apabila dia sudah memperbaiki diri, kita kasih tahu dan kita kasih reward. Nah, ini sebetulnya yang bisa kita mainkan sebagai leader dan sebagai HR, melakukan banyak rewarding dalam situasi seperti sekarang. Lanjut. Udah kan? Lemot nih internet lagi. Ya, oke. Nah, si karyawan kita kasih PR untuk positive coping. Mereka mesti jaga kesehatan mental mereka. Kalau banyak orang yang mengeluh stres, kita stop, kita datengin. Emang cuma lu doang yang stres? Semua orang juga stres. Terus gimana dong? Ya, kita mesti tanggulangi, kita mesti melakukan stress management. Nggak bisa kita meratap terus karena kondisinya emang jelek. Gitu. Nah, terus gimana? Rutinitas itu penting. Saya udah berkali-kali mendengar dari banyak orang yang hebat-hebat. Pak Andi Noya misalnya. Dia itu jam 8 tepat dia duduk, kemudian jam 12 dia makan, jam 1 dia masuk lagi, kerja lagi, jam 6 dia berhenti, malam-malam dia masuk lagi dan dia kerja lagi. Itu rutinitas yang akan menyebabkan kita sehat mental. Pak Andi Noya dan saya ngobrol terus dia bilang, ingat nggak Bu, ini kita punya mutual friend yang dipenjara di KPK.
Iya, benar-benar saya ingat gitu, perempuan. Dia itu dalam kondisi pakai baju orange aja, dia masih pakai ikat pinggang, dia keren, tetap keren, dia pakai lipstick gitu. Dan yang hebat adalah dia itu bisa tahan di penjara 3 tahun karena rutinitas. Pagi-pagi dia bangun berdoa, terus habis itu dia olahraga. Habis olahraga dia mandi. Sesudah itu dia makan pagi. Jam 8 tepat dia kerja di komputer. Dulunya dia nggak dapat komputer, dia nulis. Dia sampaikan ini melalui jaga, dia sampaikan ke anaknya tulis di komputer. Sampai akhirnya dia bisa mendapatkan komputer. Dia bekerja. Jam 12 dia makan. Jam 1 masuk lagi. Itu dia bikin rutinitas. Dan dia selalu pakai baju kerja. Di tahanan Bapak Ibu. Kita ini nggak ditahan, kita ini biasa aja bisa keluar sebetulnya ke jalanan, bisa jalan kaki, bisa jogging, ya. Jadi Bapak Ibu, rutinitas ini harus kita paksakan ke anak buah kita. Saya sendiri pagi-pagi kalau misalnya jam 8 pagi mengabsen teman-teman, saya tidak mau ada orang ngumpet tidak kelihatan muka. Dan mukanya sudah harus cerah. Kalau nggak cerah saya tanyain kenapa kamu meremut, kenapa kamu di, apakah kamu sakit? Karena kita juga mesti peka terhadap orang-orang yang sakit. Video conferencing kalau bisa kita singkat. Jadi kita bikin agenda, ya biasalah rutinitas meeting, kita sediakan data dan sebagainya sehingga kita bisa meeting plak habis itu kerja gitu. Jadi kita kasih room kepada teman-teman di kantor, teman-teman kerja kita untuk mengerjakan sendiri asal dia memang kemudian melaporkan atau menyetorkan hasil pekerjaannya. Jadi mereka juga mesti kita monitor kemampuan coping-nya Bapak Ibu. Karena ada orang yang bisa coping, ada yang enggak. Ada teman yang memang tetap tidak bisa menghandle keadaan keluarganya. Sehingga dia memang, kemampuan produktivitasnya itu memang turun jadinya. Dan ini yang harus kita hindari dan harus kita amati. Posisi duduk dari teman-teman kerja kita itu juga sangat penting. Saya melihat kadang-kadang ada orang bekerja di lantai, dengan laptop ditaruh di lantai. Ya, kalau ini cuma sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia melakukan itu 8 jam, punggungnya bisa sakit. Atau ada yang di tempat tidur. Gitu. Kayaknya walaupun rumahnya kecil, dia mesti duduk di meja dan kursi. Paling nggak di ruang makan. Dia mesti duduk dengan benar. Kenapa? Karena dia juga mesti dijaga tulang punggungnya seperti halnya kalau kita di kantor juga memperhatikan ergonomi dari teman-teman kerja kita. Lanjut. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Ini saya kok lihatnya nggak ada pertanyaan ya. Ini apa saya ngomongnya bikin ngantuk? Apa gimana ya Bapak Ibu? Mungkin Bu, Bapak dan Ibu ingin live discussion sama Ibu, Bu. Terkait tadi mengkombinasikan art dan teknologi, gimana jadinya bisa ada muncul art of management, ada art of leadership, sampai kita harus menembus ke hati rekan-rekan kerja kita melalui layar kaca. Kalau Ibu bilangnya melalui pas foto. Gimana caranya walaupun berhadapan dengan pas foto, tapi tetap bisa menyentuh hati dari rekan-rekan kita semua. Jadi tadi kalau Ibu bilang digital office ini memang suatu hal yang harus kita kerjakan ya Bu ya, karena udah mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk ke digital office dan mungkin nanti bakal virtual office mungkin ya Bu ya. Maka dari itu kita harus mempersiapkan tidak hanya dari sisi infrastruktur teknologinya aja, tapi kita mengkombinasikan dengan kemampuan manajemen dan leadership juga. Gitu. Jadi kita juga jangan lupa untuk meng-encourage nih rekan-rekan kita dengan caranya kita gunakan common sense kita untuk mendapatkan polanya supaya kita bisa solve the problem bareng-bareng. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, karena tadi sudah ada yang sharing juga ya, sudah ada yang digital office, sudah dari lama, mungkin bisa sharing-sharing juga dengan Ibu Aileen, atau ada yang mau tanya langsung dengan Ibu Aileen, yuk boleh banget Bapak dan Ibu, silahkan mikrofonnya udah boleh untuk di-unmute nih.
nggak saya larang-larang lagi untuk di-mute nih mikrofonnya Bapak dan Ibu. Silakan Silakan Bapak kalau dan ada yang Ibu. mau bertanya, silakan. Silakan Ada rekan-rekan. yang bilang terpesona sama Ibu Aileen. Bapak dan Ibu, Mungkin saya mengawali pertanyaan Bu Aileen, boleh ya Ibu? Yeah. Ya, Yeah. Ibu, saya terus terang merasakan juga perubahan adanya dari tradisional, istilahnya itu yang manual gitu ya, kemudian kita beralih ke digital. Dari beberapa hal memang betul yang Ibu sampaikan tadi, di awal-awal kami itu merasakan bahwa hampir setiap jam gitu ya, itu kita Zoom meeting, terus kemudian bahkan sampai melampaui batas-batas waktu yang biasanya normal kita sudah di rumah istirahat dan sebagainya, tapi jam 8, jam 9 itu kemudian ada lanjut Zoom meeting dan sebagainya. Memang kami juga merasakan hal tersebut adalah masa di mana kami juga harus menyesuaikan situasi persiapan-persiapan di dalam masa pandemi yang memang kita harus lakukan. Tapi dalam hal ini ada ini mulai terjadi pergeseran seperti yang Ibu tadi sampaikan. Jadi saat ini ada beberapa tingkat kepemimpinan, istilahnya itu beberapa leader-leader yang kami miliki itu yang sebenarnya pola bekerjanya manual tapi dibawa ke digital. Jadi bukan digital tapi manual to digital. Jadi seperti proses approval, kemudian proses-proses konfirmasi dan sebagainya ini seakan-akan masih berbasis manual, padahal beberapa hal terkait digital, kemudian terkait dengan istilahnya legal standing itu kan sudah email itu juga sudah bisa dijadikan sebagai basis approval digital seperti itu ya. Tapi ternyata harus tanda tangan, harus scan, harus foto dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang saya melihat ini masih manual to digital, bukan digital to digital. Nah, menyikapi hal tersebut apa ya Ibu ya resepnya supaya kita bisa memberikan satu pemahaman yang baik gitu ya kepada rekan-rekan kami yang memiliki pemahaman yang masih manual to digital itu, sehingga benar-benar going truly digital gitu Bu. Ya, ya. Kalau saya Pak curhat aja ya, klien yang suka nggak mau tanda tangannya elektronik Bu, enggak basah, gitu. Ya basah, harus basah. Saya nanti akan ikut tender nih sebentar lagi, semua tanda tangannya basah. Ya udah itu dikirim ke satu-satu orang, dicetak, di print, di tanda tangan, di di scan lagi baru dikirim. Ya kadang-kadang malahan kertasnya mesti dikirim. Sampai kadang-kadang tender itu masih sebecak Pak, sebecak dokumennya. Jadi kita ini lagi berdiri di dua kaki. Ya, kadang-kadang kita berhubungan dengan orang yang memang belum siap. Apalagi gini Pak, ada klien yang tidak percaya bahwa COVID ini tidak akan berhenti. Jadi mereka bikin schedule, siap-siap ya, bulan September kita akan melakukan offline. Gitu. Kita kan susah. Kalau kita siap-siap offline itu beda banget sama online. Beda banget. Gitu. Jadi mau tidak mau sekarang memang teman-teman ini harus kerja dua tangan. Walaupun kita mesti menarik si klien itu untuk online. Kenapa? Karena kita udah tahu kok ini akan jadi digital. Ya kan? Misalnya kita ambil contoh Bank Mandiri deh ya. Aduh, saya kan jadi nyebutin nama bank. Mereka sekarang betul-betul bilang pada tahun 2024 kayaknya mereka mau menjadi raja digital. Lah, bukannya dari dulu kenapa dia sekarang merubah visinya seperti itu? Karena mereka juga banyak sekali yang mindset-nya masih offline. Jadi sekarang dia bilang, oke, 2024 kita raja digital. Bukannya sekarang udah digital. Jadi Pak, saya curhat Bapak tidak bisa saya tanggulangi, kecuali ya memang kita mesti dorong ke digital. Bukan karena mosok digital, tetapi ini memang cara kerja baru. Ada tidak ada COVID. Karena apa? Lebih efisien. Jasa saya assessment sekarang lebih murah, Pak. Training pun lebih murah.
jualan ya. Terima kasih Bu Elin. Jadi kalau bisa disimpulkan, harus mulai dari diri sendiri ya, Bapak dan Ibu. Kita harus mulai memaksa. Mungkin diawali dengan memaksa diri kita untuk berubah nih mindset-nya ke ya kita memang sudah harus online gitu, walaupun kadang-kadang tergoda kembali ke rutinitas offline karena kesannya PSBB-nya ada kelonggaran nih. Jadi kadang-kadang kayaknya enak ya balik ke normal yang lama, tapi sebenarnya kita harus melawan itu ya Bapak dan Ibu. Ibu ada pertanyaan dari Ibu Heni Widiawati. Ibu Heni, mau nanya langsung ke Ibu Aileen mungkin atau mau saya bacakan aja? Nanti boleh ya Bu ya, kalau ada pertanyaan berikutnya langsung diskusi sama Ibu Aileen. Bu Heni nanya Bu, bagaimana cara menerapkan WFH yang efektif di perusahaan manufaktur? Saya nggak bisa jawab. Nah, urusannya mesin, gini ya, kebetulan nih kakak saya, dia punya perusahaan manufacturing, alat-alat atau manufacturing pabrik stainless steel. Percaya apa enggak, selama COVID ini, omsetnya bukan turun tapi naik. Jadi sekarang abang saya itu nggak bisa tidur karena dia itu kurang manpower. Tapi dia tetap mesti memaintain weldersnya dan lain-lain dan sama sekali tidak ada WFH. Tidak ada WFH. Apa yang mesti dilakukan? Karena mereka mesti ngelas, Bu. Ya, jadi mau tidak mau ya mereka memang harus kerja di lapangan. Yang dilakukan oleh mereka adalah protokol kesehatan yang gila-gilaan. Contoh ya, abang saya itu membuat satu ruangan di atas pabrik ya, yang tadinya tuh masih digunakan sebagai ruang serbaguna itu menjadi tempat kerja. Jadi ruangannya tuh besar sekali, lebar sekali untuk 4 orang. Karena dia tetap harus ke kantor pada usianya udah tua ya. Dia harus tetap ke kantor dan dia tetap harus ngantor dari jam 8 sampai jam 5. Ya, dan dia bikin kaca untuk melihat workshopnya. Di workshopnya itu semua orang masih mesti kerja, tapi dengan protokol kesehatan yang gila-gilaan. Mereka juga mesti travel ke Palu, ke Donggala, dan sebagainya. Dan itu semuanya dengan protokol kesehatan yang gila-gilaan. Kadang-kadang mereka mesti pergi ke Jakarta, tetapi tidak mendapatkan izin pergi ke Jakarta. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah terbang dulu ke Lampung, dari Lampung nanti jalan darat ke Jakarta. Nah, hal-hal seperti itu dilakukan ya karena mereka emang mesti bersentuhan sama pekerjaannya. Jadi memang ada company-company yang tidak bisa WFH, Ibu. Tapi protokol kesehatannya gila. Dan itu yang menyebabkan abang saya juga nggak bisa tidur karena cost-nya jadi besar. Sorry ya Bu, saya nggak bisa jawab. Nggak apa-apa Ibu, ya. Terima kasih untuk pencerahannya Bu. Karena selama ini kan kami agak disorotin ya sama teman-teman HR yang lainnya. Kok di tempat kamu nggak ada WFH? Padahal ya karena kondisi yang manufaktur ya Bu ya. Jadi kami nggak bisa WFH kayak gitu. Ya, ya. Dan kadang-kadang ada apa ya? Ada juga suara-suara yang mengatakan, loh kami kok nggak WFH sementara Anda di kantor boleh WFH, gitu ya, misalnya. Ya, padahal kan sebetulnya apa yang bisa kita hindari, ya kalau kita bisa kerjain dari rumah bisa, ya kita kerjakan dari rumah. Sebab dengan protokol kesehatan itu cost-nya, seperti saya bilang tadi, cost-nya memang jatuhnya ke lapangan jadi lebih besar, tapi mau nggak mau, gitu. Mereka juga disubsidize dengan lebih baik kan, teman-teman yang di lapangan itu. Iya betul Bu. Terima kasih Bu pencerahannya. Ya, terima kasih. Berikutnya nih Bu, setelah ngomong terkait gimana sih WFH yang efektif itu untuk di perusahaan manufaktur, berikutnya ada yang tanya, bagaimana caranya tetap mendapatkan engagement yang kuat dari employee selama WFH?
Ya. Dan engagement tuh nggak bisa dipaksakan, ya. Kadang-kadang hal-hal ini yang tadi ada komen satu dari ibu siapa, saya lupa ya, bahwa kita ini jadi lupa aspek-aspek humanis, padahal kita ini orang semua, gitu ya, di WFH ini. Seperti tadi saya bilang, kalau urusannya itu pencapaian target, ini udah paling gampang. Orang yang tidak mencapai target kelihatan, orang yang mencapai target kelihatan, orang yang tiba-tiba tumbuh idenya, inisiatifnya kelihatan. Tapi satu hal, kadang-kadang sebetulnya beyond that, kita juga mesti tahu si ini iri sama si ini iri sama si ini nggak kompak sama si ini sekarang deket sama si ini tanpa alasan yang jelas. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh pemimpinnya, plus HR perlu memperhatikan ini dan juga mendiskusikan dengan pemimpin masing-masing. Sehingga kemudian kita bisa menggarap engagement-nya dari situ. Nah, engagement itu bisa kita lakukan dengan misalnya mengatur teamwork-nya, menukar timnya, anggota timnya, sehingga kita memang bisa melihat kinerjanya jadi lebih baik. Percaya sama saya Bapak Ibu, kalau kita menukar tim, kalau kita membentuk tim dari awal, ya misalnya ABCD, kemudian kita ganti dengan A, B, X, Y gitu misalnya, akan terjadi kekagokan, ya, kecanggungan sebentar, tetapi kemudian timnya akan jadi lebih baik. Jadi coba putar-putar timnya, sebab itu akan membawa hawa baru Bapak Ibu. Kita kan punya breakout rooms. Dalam breakout rooms kita bisa lihat bagaimana sih mereka diskusi. Saya jamin diskusinya itu lebih seru. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Oke, jawaban Ibu yang tadi juga sambil menjawab pertanyaannya Bapak Victor Johannes nih. Bagaimana bisa mensinkronkan hati dan kepala dan bagaimana harus bisa maintain semua dengan akurat kepada pekerja. Jadi tadi kalau dari jawaban Ibu kita bisa bekerja sama dengan para leadernya, mungkin para manajernya untuk mengatur teamwork-nya, atau mungkin kita bisa mengatur kira-kira saatnya rekan yang ini bekerja sama dengan rekan yang lain supaya engagement dia dengan pekerjaan maupun dengan rekan kerja itu bisa timbul excitement yang baru gitu ya Bu ya untuk engagement ini. Saya punya case ya Bapak Ibu. Kita ditugaskan untuk memberi coaching kepada eksekutif. Oke. Terus nanti pada akhir dari coachingnya, para eksekutif itu mesti membuat individual plan. Namanya eksekutif, dia bikin tugasnya itu kan ya udah I will talk more frequent with my boss. Itu individual plan-nya. Dan buat saya, begitu mereka itu sudah sadar bahwa mereka kurang bicara atau kurang minta dimentor oleh atasannya, menurut saya itu udah cukup. Tapi HR-nya komplain, ini action plan-nya kurang. Action plan-nya mestinya banyak. Ini, melakukan ini, memperbaiki ini. Saya cuma tanya sama dia, sebetulnya klien kita itu Anda, HR, atau para eksekutif ini? Saya mau cerita gini loh, Bapak Ibu, kita sendiri nih orang HR, kita sendiri ini punya set nggak? Bagaimana caranya orang itu berkembang? Bagaimana orang itu harus kita rangkul? Bagaimana caranya orang itu harus kita perbaiki? Kita sendiri punya sense nggak? We are not only talking through paper. Kita mau mengembangkan orang, yang penting IDP-nya ada tulisannya nih di sini. Nanti kita cek lagi, 3 bulan lagi kita cek. Nggak jalan Bapak Ibu, if you do it, you must have this kind of sensor. Anda mesti lihat, ini orang bener nggak dia ngomong sama bosnya. Terus Anda lihat dia ngopi berdua, oke, that's good. Nanti bawa, gimana Pak tadi ngomongnya sama ini? Bapak bisa dapat poin nggak di situ? That is good.
Tapi kalau misalnya mau tulisannya ini yang dicek, ini loh penyakitnya HR Bapak Ibu. Anda sendiri jadi sense-nya hilang. Aku jadi kayak marah-marah. Kalau dari yang Ibu bilang nih, mungkin rangkumannya adalah nih untuk kita dan saya juga nih untuk di rekan-rekan HR juga, saatnya kita mengembangkan sensor-sensor baik mata, pendengaran, mungkin dari intuisi ya Bu ya, benar. Jadi kita nggak cuma mengandalkan IDP aja, tapi kita sudah harus mulai cara-cara baru supaya bisa nih memunculkan apa yang kita inginkan selain dari IDP itu tadi. Oke Bu, berikutnya masih ada pertanyaan lagi nih Bu. Oke, banyak yang mau diskusi sama Ibu. Ibu, gimana caranya untuk proses identifikasi talent dan tools dan development plan apa yang cocok untuk mengidentifikasi champion di era digital office? Jadi toolsnya apa nih Bu? Apakah ada development plan khusus untuk mengidentifikasi champion di era digital? Ya saya jualan aja kalau gitu. Identifikasi talent kita mesti lihat. Kita mesti lihat inisiatifnya dan sebagainya. Kita tidak bisa bergerak tanpa observasi. Kita mesti observe, kita mesti discuss sama atasannya. Itu nomor 1, identification. Kemudian kita mesti punya tools. Saya pakai Hogan Assessment. Kenapa Hogan Assessment? Karena Hogan Assessment itu adalah alat yang mengukur traits dari seseorang. Jadi kalau misalnya kita mengukur traits-nya, kita bisa bilang misalnya begini. Ya, dari omong-omong kita ini kelihatannya hubungan interpersonalmu bisa kita perbaiki lebih jauh nih. Ibu tahunya dari mana? Nih, dari alatnya, dari Hogan ini, Anda bisa lihat bahwa ya drive Anda untuk berhubungan sama orang lain itu ada di sini. Ya, dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya, ini sedikit lebih rendah nih. Berarti Anda mempunyai kecenderungan untuk mungkin lebih menarik diri kalau ada masalah. Gitu. Ya, kita dengan Hogan itu kita bisa membicarakan struktur atau dinamika kepribadian lebih enak dengan orangnya daripada kalau kita cuman pakai kompetensi saja. Bukannya aku benci sama kompetensi, karena ada beberapa tools misalnya Safil itu langsung ke kompetensi. Tapi kalau kita cuman mau memberi raport seseorang pakai kompetensi aja, kita jadi susah untuk menerangkan dinamika kepribadiannya. Karena itu saya gila Hogan. Karena dengan Hogan itu saya bisa menerangkan kepribadian seseorang. Gitu sih. Nah, ini bukan jualan loh, tapi jualan juga sih. Nah, mungkin ini untuk yang bertanya ini Bapak atau Ibu Bernard Pardede. Jika ingin tahu lebih lanjut tools apa sih lebih spesifik yang bisa dipakai, mungkin nanti bisa cek-cek ke Instagram Expert juga ya Bu ya, untuk informasi toolsnya apa sih kira-kira yang lebih tepat. Ya, nanti kita share juga ya Bu ya WA-nya. Tadi Ibu Sari sempat nanya bagaimana cara memimpin tim virtual secara WFH berlangsung. Mungkin tadi sudah terjawab juga ya Bu ya. Saatnya untuk mengembangkan intuisi dan mengembangkan cara-cara kreatif. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Robi Lasman. Ibu mohon pencerahannya tentang budaya yang bagaimana yang dapat mendukung digitalisasi. Tergantung bisnisnya ya Bapak Ibu. Tergantung bisnisnya. Saya kenal satu perusahaan yang jualan pakan gitu. Mereka hampir seluruh perusahaannya isinya salesman. Salesman-nya dokter pula gitu. Mereka pergi ke dokter hewan, mereka pergi ke perusahaan-perusahaan peternakan dan sebagainya. Nah, budaya apa yang cocok seperti itu ya? Mereka memang mesti networking gila-gilaan sekarang. Karena memang tidak ada
tidak ada budaya lain, ya, tidak ada napas lain kecuali jual. Gitu. Jadi menurut saya tergantung bisnisnya bagaimana kita mau membuild up budaya ini. Tetapi memang kalau misalnya di dalam digital office ini kita tidak bisa 100% membebaskan orang. Ya banyak sekali perusahaan kan yang membebaskan, ini perusahaan-perusahaan yang startup ya, itu biasanya udah nggak ada absen, nggak ada apa, kemudian orang memang mesti cuman menyetorkan poin, misalnya Bukalapak ya, cuman menyetorkan poinnya saja, pokoknya udah beres, dia bisa kerja di mana aja. Nah sekarang ya hal seperti itu bisa kita lakukan asal udah ada sistem poinnya. Tetapi kalau enggak ya kita memang tetap mesti memikirkan bagaimana kita connected satu sama lain. Jadi buat saya sih ya budaya yang cocok adalah yang menjamin connectedness, yang bisa membuat agar si atasan itu tetap bisa melihat the big picture gitu, dan budaya yang memang sudah orienting ke future. Jadi jangan seperti yang lembaga-lembaga yang saya bilang yang masih berharap bahwa offline ini suatu saat akan terjadi. Oh, buat saya ya, kita mesti lihat bahwa future ini memang digital. Wah, Ibu ini yang bertanya Pak Robi Lasman langsung nyalain videonya nih. Mungkin Bapak mau nanya lebih lanjut sama Bapak Ibu, boleh banget loh Pak. Gimana, Pak? Bapak lagi di pantai apa gimana tuh? Background-nya aja. Bapak masih di mute Pak, boleh dibuka dulu mikrofonnya. Nah, kantornya mana nih Pak? Ya. Kantornya mana? Sorry? Sudah kelamaan di rumah Mensi sebenarnya, udah kangen jadi ya gitu. Jadi pertanyaan saya Bu seperti sekilas mengenai culture karena sekarang kan banyak banget yang orang bilang oh kita harus smart office, kita harus digital office dan segala macam. Tapi seperti tadi Ibu bilang gitu loh bahwa kita masih di dua kaki. Sementara ini dia tanda tangannya harus tanda tangannya nggak usah basah, tapi kalau untuk ikut tender harus basah dia, ya kan? Dan itu pun juga kalau saya lihat tergantung juga Bu sama dari pimpinannya Bu, karena kan pimpinan itu sebagai role model. Kalau mereka masih main juga print out dan kertas dan segala macam, percuma juga ya Bu. Untuk mereka bilang oh ini kita harus nggak pakai kertas dan segala macam. Lah sementara dia mana laporannya, saya mau di print. Nah kan susah juga tuh Bu. Saya juga kadang-kadang. Kalau saya mesti lihat laporan psikologi, Pak, saya mesti melototin komputer. Udah gitu saya mesti mau ngomong sama orangnya, jadi layar saya cuma separuh. Nggak sanggup. Saya juga minta di print, Pak. Karena kalau faktanya tuh kalau ada di sini gitu, kelihatan ya orangnya ada di sini. Ya, kita memang mesti belajar, Pak. Tapi kalau Bapak bilang, so what kind of culture that we have to set? Orientasi future, and agile. Ya, we must be able to change. Ya, beberapa teman di expert juga begitu. Baru lagi mau mengerjakan apa-apa, tiba-tiba saya bilang nggak berubah, kita gini. Ya, baru mau mengerjakan ini lagi, saya bilang flop, berubah, kita gini. Ya, habis gimana kondisi pasarnya seperti ini? Jadi perusahaan culture-nya harus gimana? Culture-nya memang mesti adaptive to change. Nanti kalau dia bilang, habis Ibu tukang berubah itu konstan. Bu Aileen. Yes. Iya, betul Bu. Benar banget. Terima kasih Bu Aileen. Sip, Pak Robi. Thank you. Merangkum tadi, jawaban dari pertanyaan Pak Robi adalah kita harus melihat lagi konteks perusahaannya bergerak dalam bisnis seperti apa, kemudian kita harus cek nih future-nya mau ke arah mana sih perusahaannya ini, kemudian baru deh bisa kita
tentukan kira-kira culture-nya seperti apa sih yang cocok dan yang fit dengan perusahaan tersebut, tapi juga tetap harus memasukkan unsur agile dan adaptif ya ke dalam masing-masing perusahaannya. Ini masih ada yang penasaran dengan atau mau curhat-curhat dengan Ibu Aileen? Ibu, saya di kantor kayak gini nih. Ini masih boleh banget ya, Bu ya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit nih. Boleh Bapak dan Ibu? Atau Pak Triaji mungkin mau nanya lagi, udah senyum-senyum nih. Nah, menyapa aja nih. Ada yang baru gabung dari PT Timah ya? Bu Taryani ya? Salam buat Pak Sony Wibisono nih di sana. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang masih ada pertanyaan. Pak Dudi, ini kayaknya udah sharing aja boleh Bu Elin. Saya Dudi dari tiket.com Bu. Pak Dudi. Hai Pak Dudi. Ya Bu, cerita aja. Jadi itu memang kita tahun lalu terus ekspansi ke luar Indonesia juga kita, cuman karena jumlah orang masih belum banyak, jadi kita udah digital office tuh, mereka boleh kerja dari mana aja gitu ya. Nah, tetap kaget sih Bu, karena kan yang di luar negeri jumlahnya kecil, yang di Indonesia jumlahnya besar. Cuman fortunately ternyata produktivitas lebih produktif ya dengan work from home. Bahkan kalau dihitung dari jumlah jam ya, kalau saya lihat gitu ya, mereka bahkan ada beberapa yang komplain kok kayaknya nggak teratur gitu ya, segala macam. Itu juga terjadi. Dan ternyata juga setelah berjalan 3 bulan itu nggak semua punya privilege, tempatnya nyaman gitu ya, koneksi memadai gitu. Itu juga terjadi di tim saya gitu. Kemudian akhirnya kita bikin solusinya adalah kita bikin kampanye boleh ke kantor bagi yang kangen kantor. Ya, tapi kita batasin dengan protokol yang sangat ketat. Ya, saya hanya buka 1 lantai kantor, dari 3 lokasi kantor bukannya hanya 1 lantai. Dibatasin maksimal cuma 20% dari populasi dari lantai tersebut. Ya, dari lantai tersebut. Dan ini menjawab, ternyata memang ada beberapa yang punya masalah dengan koneksi atau kosannya hanya 2x3 gitu. Cabin fever, jadi dia bisa datang ke kantor dan mereka harus register memenuhi protokol gitu. Dan serunya lagi memang bukan hanya soal koneksi Bu, soal hubungan di rumah ternyata juga berpengaruh. Sangat. Jadi saya dapat message bahkan Bu di DM Instagram saya tuh dari istri karyawan Bu. Kok suami saya kerja terus katanya. Loh kan working from home, bukan holiday. Ada yang sampai sebegitunya, makanya mungkin yang saya lakukan gitu ya, bisa ditanggapi Ibu juga, adalah gitu, kita ngasih kayak 20% dari populasi itu, tapi harus register, kalau lebih kuota, jadi ke first serve, first come gitu ya Bu ya. Jadi yang mereka hanya yang register aja yang boleh datang gitu. Dan memang ternyata cukup inilah, ada yang itu bisa sampai 40 orang gitu, terus ya bandel-bandel gitu ya Bu, biasalah foto-foto, ya, physical distancing. Tapi so far malah jadi ada dinamika yang bagus juga, jadi orang bisa kalau jenuh di rumah tuh bisa ke kantor. Pak, saya mau nanya Pak, kok Bapak survive sih sementara perusahaan lain kayak Traveloka gitu? Alhamdulillah Bu, satu pun nggak ada layoff Bu di kami. Cara headcount mungkin ada prinsip kehati-hatian juga Bu, kita nggak serta-merta startup tuh harus hire tuh terus gitu ya Bu ya. Secara headcount, jumlah headcount kami kan 1/3 atau 1/4 dari yang tadi Ibu sebut ya Bu ya. Kita sempat melihat waktu kita growing 2 kali jumlah headcount, kemudian kita decide sales kita naik nggak sih 2 kali gitu. Kebetulan kita kombinasi orang corporate sama founder Bu gitu. Kita stop dulu hiringnya, kita lihat dulu impact-nya ke bisnis, dan ternyata beberapa bulan kemudian terjadilah ini. Jadi rencana hiring kita yang gede-gedean itu memang sempat ke hold Bu, baru sekitar 70% hiring lah, 30% ini kita hold memang saat itu. Nah ini ternyata dampaknya positif saat ini Bu. Dan good things-nya adalah CEO kita juga stand up, tadi benar kata Ibu, leadership itu masih hadir di situasi kayak gini. Jadi waktu sebelah layoff, hotel tutup, airline pekat, CEO langsung bikin town hall. So dia bilang bahwa tidak ada rencana layoff sampai beberapa bulan ke depan. Dia sampaikan tuh. Tapi pas
semua tetap produktif. Kemudian ini reset moment buat semua untuk perbaiki internal proses. Karena kita masih banyak PR lah gitu. Dan it's work sampai hari ini sih Bu. Dan turnover saya di 3 bulan ini cuma 1-2% sih. Hebat Bapak, hebat. Ya. Thank you Bu. Pak, saya jadi dapat pencerahan nih Pak Triaji. Terima kasih Pak Dudi. Terima kasih Pak Dudi. Sama-sama Mas Triaji. Mbak. Oke, rekan-rekan dari steering committee nih, ada Om David, ada Om Vijo. Yuk yang mau sharing masih boleh loh. Nanti Seperti kita Pak Dudi juga ke boleh. Pak Dudi ya di IG Live atau di mana gitu ya. Iya, boleh Bu. Ada Om Rizwan juga, silakan. Yang mau cerita atau sharing seperti Pak Dudi tadi boleh banget Bapak dan Ibu supaya di sini kita bisa insightful nih webinar kita malam ini. Mungkin udah lama digital office ya, tapi mungkin ada perbedaan karena ini terjadi pandemi atau saya ragu deh mau lanjutin digital office apa balik lagi ya. Nih kegalauan-kegalauan Bapak dan Ibu boleh nih di-sharing di sini. Supaya kita nggak galau-galau lagi setelah dari sini. Harapannya ya Bu gitu ya. Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin sharing atau bertanya? Udah malam. Udah malam. Udah di WA ya Bu ya? Kok webinar terus gitu ya? Sebenarnya sih ini Bu, kalau tambahan pertanyaan begini Bu Elin. Tadi itu mungkin dari sisi pekerjaan ya Bu ya, kalau berbicara mengenai proses itu kalau kita di kantor kan kalau ketemu teman-teman, ketemu tim gitu ya, dari supervisor kami, kemudian atau dari staff-staff kami, itu kan dalam proses langsung ya Bu ya, paper dan tanda tangan dan sebagainya. Tapi memang kadang-kadang kalau di saat ini email ini kan begitu banyak masuk gitu ya. Nah, akhirnya kita tuh nge-filing satu-satu seakan-akan jadinya merangkap semua pekerjaan termasuk pekerjaan ala supervisornya, pekerjaan ala staffnya juga menjadi satu bagian gitu ya. Jadi itu kalau itu mungkin curhat kali ya Mbak Dila ya. Memang kita harus nge-save satu-satu. Nah, kali aja ada suatu hal juga yang memang beban pekerjaan menjadi bertambah sedikit karena memang kita harus, selain kita harus mereview, kita juga harus memang rajin-rajin melakukan proses filing, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau email udah numpuk banyak udah lumayan Ibu. Juga. Ya. Kalau saya sih memang punya zero mail policy sih Pak. Saya selesaiin email saya sampai tengah malam, pokoknya udah semuanya udah kejawab gitu. Jadi pagi-pagi udah email baru. Sebab kalau enggak numpuk udah nggak karu-karuan. Iya. Mungkin kalau boleh sharing sedikit, saya sama teman-teman juga untuk terkait email ya Pak, karena kadang mungkin terlalu sibuk bekerja, jadi lupa ngecek email gitu. Kita suka saling mengingatkan, Mbak, ini ada email baru masuk, barangkali belum lihat, monggo ya dicek emailnya. Itu yang biasanya sih aku sama teman-teman lakukan gitu, supaya meminimalisir adanya miskom juga terkait email-email yang masuk, atau miskomunikasi terkait filing gitu-gitu Pak. Sedikit sharing Bu. Yes. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing? Ini kayak sudah mulai ada yang mau istirahat kali ya Bu ya. Ngantuk ya. Sudah kedap-kedip gitu matanya ya. Masih ada 10 menit lagi. Masih ada 10 menit lagi, masih boleh Bapak dan Ibu? Sudah? Sepertinya udah. Kita tutup aja. Tutup aja kali ya Pak. Ada pesan-pesan Ibu, closing statement. Iya Bu, closing statement Bu mungkin. Jangan sampai yang namanya HRD itu cuma diketik aja. Tapi you must know that if you are handling human, then you must be more human than your, kalau saya bilangnya anak-anak ya, anak-anak Anda. Anda mesti lebih keibuan atau kebapaan daripada anak-anak Anda. Kalau misalnya Anda itu jadi HRD yang administratif, ya
Ini hambatan sekali kalau WFH. Sebab WFH ini adalah challenge-nya adalah mengangkat kita sebagai human. Gitu aja sih. Terima kasih Ibu Aileen. Gimana Bu Dila? Oh, enggak ada Pak. Sebentar. Mungkin itu menambahkan sisi, jangan lupa untuk men-touch sisi heart dari rekan-rekan kita ya. Jangan hanya mengedepankan untuk pengembangan teknologinya saja, mentang-mentang digital office. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah sharing dengan expert consultant. Terima kasih One HR, terima kasih Teach Me juga sudah bersedia untuk bekerja sama dengan expert consultant. Senang banget hari ini bisa sharing dengan Bapak dan Ibu, dapat insight juga. Setelah ini saya akan mengetikkan link evaluasi, mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk mengisi linknya ya Bapak dan Ibu, akan saya kirimkan melalui room chat. Sudah saya kirimkan, nah ini mungkin ada informasi sedikit dari expert. Setelah ini kami akan coming up next dari materi kami adalah ini. Berikut acara terdekat kami ada 2 public training. Yang pertama ada How to be a Future-Proof Leader. Nah ini public trainingnya ini akan kami berikan 1 free seat ya untuk Bapak dan Ibu yang memberikan insight ke Instagram expert. Jangan lupa di tag ke @expertconsultant, @Aileen_Rahman, dan @OneHR Community supaya kita bisa cek nih siapa yang menjadi pemenang dari public training ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa cek ke Instagramnya expert @expertconsultant. Sekian Bapak dan Ibu, berikut saya tampilkan juga link evaluasi. Mohon kesediaan untuk mengisi link evaluasi kami untuk perbaikan pelaksanaan webinar dari kami. Sekian dari saya Bapak Triaji. Terima kasih banyak Ibu Aileen.